Teman-teman, kemarin kita sudah menyaksikan bersama debat ketiga calon presiden dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Nah, masing-masing paslon kemarin sudah menjabarkan visi misi dan juga kebijakan ataupun program kerjanya. Selain daripada saling serang dan sindir paslon yang ramai di media sosial, penting juga sebetulnya untuk kita pahami mau dibawa kemana Indonesia oleh masing-masing capres jika nantinya terpilih menjadi presiden. Apakah debat kemarin sebetulnya secara substansi sudah menjawab kebutuhan rakyat akan informasi yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon? Kita akan bahas langsung bersama Al-Araf, pengamat militer dan pertahanan. Selamat siang, Mas Araf. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja, Mas. Dari analisa Mas Araf melihat kemarin debat ketiga calon presiden, apakah Mas sudah melihat masing-masing paslon ini sudah menginfokan dengan jelas kepada rakyat Indonesia soal visi misinya? Ya, eh, terima kasih Mbak. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa debat isu pertahanan keamanan itu sangat penting buat masyarakat karena pada akhirnya tujuan debat tadi malam itu ingin melihat kandidat presiden mana yang dalam jangka panjang ke depan ketika menjadi presiden dapat memastikan rasa aman masyarakat dari beragam ancaman, baik itu kemungkinan ancaman militer maupun ancaman non-militer. Sehingga kemudian masyarakat akan bisa menilai siapa kandidat presiden yang memiliki perencanaan, memiliki gagasan, dan memiliki ide bagaimana membangun Indonesia yang bisa memastikan rasa aman masyarakat. Sehingga debat tadi malam ini sangat penting. Nah, yang kedua, karena debat pertahanan keamanan menjadi penting, saya melihat secara umum debat tadi malam, paslon nomor satu dan paslon nomor tiga sangat menguasai materi, data, substansi tentang isu pertahanan dan keamanan. Tapi sebaliknya, saya melihat paslon nomor dua tidak cukup matang untuk menguasai materi dan data, sehingga kemudian perdebatan tadi malam tidak sampai menampilkan satu perdebatan yang pasangan nomor dua, Pak Prabowo, menjelaskan tentang data-data untuk membantah dari paslon nomor satu dan tiga. Dan justru lari bahwa perdebatan tentang data tadi sebaiknya nanti di luar saja, tidak di dalam forum ini. Sementara publik ingin melihat bagaimana paslon nomor dua membantah data-data itu. Jadi saya melihat paslon nomor dua tidak cukup siap di dalam menyiapkan substansi dan data, sehingga tidak bisa menjelaskan hal itu dengan baik. Gitu. Nah, Oke, yang itu Mbak. oke, Mas. Ini soal data apa? Mungkin bisa dijabarkan lebih detail kepada teman-teman di Putaran 6. Apa sebetulnya yang urgent dari data ini? Hal yang paling penting kan data tentang transformasi pertahanan terkait dengan modernisasi alutsista. Baik paslon nomor satu dan tiga sedang menjelaskan diskusi di wilayah itu. Indonesia adalah negara yang rawan dalam beragam ancaman. Oleh karenanya, menjadi penting untuk memastikan transformasi pertahanan dalam kerangka modernisasi alutsista. Paslon nomor satu dan tiga ingin menjelaskan tentang selama Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, terdapat permasalahan dalam konteks transformasi pertahanan dalam konteks modernisasi alutsista. Pertama adalah terkait dengan pertanyaan bahwa transformasi pertahanan kita ini tidak memiliki perencanaan pertahanan yang baik dan buruk sehingga target tidak tercapai. Data-data yang disungkapkan oleh Pak Ganjar ataupun juga oleh Pak Anies menjelaskan tentang itu. Data sesungguhnya memang benar gitu bahwa anggaran pertahanan naik, utang banyak pada masa Pak Prabowo di sektor Kementerian Pertahanan, tapi target tentang minimum essential force dalam penguatan alutsista tidak mencapai 100%, hanya 70%. Pertanyaannya adalah, kemana utang sebesar itu yang membuat Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan angkat tangan karena utang untuk sektor Kementerian Pertahanan tinggi gitu. Nah, ini jadi soal gitu. Nah, itu dipertanyakan. Nah, Pak, pasangan nomor dua tidak bisa menjawab hal ini karena memang realitasnya empirisnya seperti itu gitu loh. Anggaran besar, beban utang tinggi, target tidak tercapai gitu. Nah, ini soal. Yang kedua adalah terkait dengan upaya memastikan tentang bahwa pembangunan pertahanan itu harus memiliki eh, eh, prioritas dan ajak gitu kata Pak Ganjar ya kan. Itu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kok Bapak dalam membangun sektor pertahanan
itu seperti membangun gado-gado, campur gitu. Membeli alutsista dari sini, dari sana, dari sini, dari sana, banyak. Dan kemudian itu akan membuat kompleksitas dalam penguatan alutsista. Harusnya terintegrasi, terukur, jelas, dan ajak. Nah, ini kita menjadi rumit. Beli Mirage baru bekas, dikritik, ditunda karena alasan keuangan. Nah, ini dan itu dilakukan sebelum debat gitu, penundaan itu. Ini yang menurut saya kritik Pak Ganjar tentang Menteri Pertahanan tidak ajak. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan pengadaan alutsista bekas. Data yang disampaikan alutsista bekas oleh Pak Anies, begitu juga dengan Pak Ganjar, tidak bisa dijawab secara gamblang. Kenapa membeli alutsista bekas? Pembelian Mirage atau yang lainnya, itu menunjukkan bahwa komitmen Kementerian Pertahanan dalam modernisasi alutsista yang modern dan baik itu tidak cukup baik karena malah membeli yang bekas. Nah, pembelian bekas tadi itu ya akhirnya membuat problem kelanjutannya dalam perawatan kondisi alutsistanya yang tentu bisa kondisinya membawa dampak terhadap kerusakan alutsista, terjadinya kecelakaan, akhirnya pilotnya jatuh, lalu kemudian masyarakat tidak aman dan lain sebagainya. Itu Oke, alutsista bekas tidak bisa dijawab karena kenapa itu ditanya terkait Osiris Mirage? Pada masa Pak Juwono Sudarsono, pembelian Mirage itu ditolak, Mbak, oleh Pak Juwono karena bekas. Tapi di masa Pak Prabowo malah mau dibeli. Nah, ini yang menjadi soal dan pembelian itu penuh dengan dugaan-dugaan terkait dengan pihak ketiga yang juga kemudian Pak Anies mempertanyakan. Dan menurut saya Pak Anies menarik isu-isu di sektor pertahanan yang berada di bawah permukaan ke atas permukaan itu dengan mempertanyakan bahwa ada kemungkinan pihak-pihak ketiga atau orang dalam dalam beberapa kasus pengadaan alutsista gitu dan juga dalam konteks isu food estate karena menyebut PT apa namanya investasi apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Nah, Pak Prabowo ini nggak bisa jawab tentang PT itu dan soal isu food estate yang diduga melibatkan apa namanya lingkaran di dalam Pak Prabowo itu sendiri, usia terkait dengan tanah di KN dan lain sebagainya. Nah, ini nggak bisa menjawab. Akhirnya ini membuat beliau emosi dan tidak bisa menjelaskan dan cenderung berdalih ke arah ini rahasia negara, tidak bisa dijelaskan. Menurut saya ini bukan rahasia negara. Sektor pertahanan itu dibiayai oleh pajak rakyat, sehingga rakyat harus tahu duit itu dipergunakan untuk apa. Dalih kerahasiaan seringkali dijadikan dalih untuk menutupi dugaan penyimpangan korupsi dalam pengadaan alutsista. Bukan hari ini aja dugaan-dugaan penyimpangan sektor pertahanan terjadi, sudah lama. Dan mhm. pada masa kini juga diduga dugaan-dugaan itu terjadi karena ada permainan pihak-pihak ketiga, ordal tadi, orang dalam sama dengan Pak Anies. Nah, ini yang kemudian membuat Pak Prabowo tidak bisa menjelaskan. Jadi persoalan tadi malam, perdebatan tadi malam kenapa Pak Prabowo tidak bisa menjelaskan dalam hal yang baik, karena Pak Prabowo sendiri memang tidak memiliki perencanaan pertahanan yang baik, dan selama 5 tahun ini banyak masalah di sektor pertahanan itu. Nah, ini soal yang terjadi sehingga tadi malam dia sulit untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar ataupun Pak Anies. Oke, Mas Araf. Nah, tadi yang menarik soal alutsista. Prabowo bilang tidak apa-apa sebetulnya membeli alutsista bekas, asal kalau dilihat dari usia pemakaiannya, ini tergolong muda atau masih bisa difungsikan dengan baik, seperti itu. Kalau menurut analisa Mas Araf, sebutuh apa sebetulnya pembelian alutsista di Indonesia saat ini? Apa yang membuatnya berbeda jika kita membeli baru dan bekas? Tadi memang Mas Araf sudah menyampaikan ada efek dominonya. Tapi kalau dilihat dari usia pemakaian, apakah juga ada pertimbangan lain? Maka akhirnya dibelilah alutsista bekas. Pertama ya, tentu kita ingin tentara kita itu safety dalam penggunaan alutsista. Membiayai, mendidik pilot itu lama. Sehingga kita harus memastikan para pilot kita atau pengguna alutsista kita itu benar-benar menggunakan alutsista yang battle proven, yang benar-benar terbaik. Sehingga kalau bisa kita membeli yang baru. Dan kapasitas itu seharusnya dimungkinkan. Karena kita bisa harus melakukan perencanaan itu secara bertahap. Nah, yang kedua adalah pembelian alutsista bekas itu cenderung rawan dugaan penyimpangan. Kenapa? Karena pembelian alutsista bekas itu nggak ada standarnya, Mbak. Kalau kita beli mobil bekas di mana di Mangga Dua atau di mana,
itu akan bilang bahwa berapa harganya, 150 juta, 130 juta, 120 juta, deal gitu. Nggak ada ukurannya. Nah, kalau membeli alutsista bekas juga sama, tidak ada ukuran standarnya. Nah, sehingga dugaan penyimpangan potensial terjadi. Berbeda kalau membeli alutsista baru. Kita pengen beli Sukhoi di Rosoboron Export, semua orang hari ini buka Google Rosoboron Export, berapa harga Sukhoi yang baru, keluar tuh harganya, ya kan? Sehingga itu jelas apa namanya fokusnya, apa namanya dugaan penyimpangan yang bisa dihindari dengan pembelian alutsista baru. Itu, Mbak. Oke, Mas, eh, dari debat kemarin yang kita saksikan bersama, saya yakin Mas Atraf juga pasti menyaksikan. Sudah cukup jelas ke sebetulnya mau dibawa kemana pertahanan dan keamanan yang tadi disebutkan oleh masing-masing calon presiden. Karena bukan hanya soal militer, beli alutsista saja, tapi ada banyak hal di sini soal cyber system. Kalau menurut analisa dari Mas Araf melihat seperti apa? Pak Anies dan Pak Ganjar menjelaskan dengan matang tentang isu cyber. Ancaman cyber menjadi ancaman serius. Kedua kandidat ini menjelaskan tentang pentingnya membangun infrastruktur, sistem perbaikan, dan lain sebagainya. Pak Prabowo menjelaskan hanya satu bagian, yakni hanya bagian terkait dengan sumber daya manusia saja. Nah, sehingga tidak cukup lengkap menjelaskan tentang cyber. Ancaman cyber menjadi penting dihadapi. Jadi saya katakan paslon nomor 1 dan 3 lebih komprehensif menjelaskan, Pak Prabowo hanya menjelaskan satu aspek, ini sumber daya manusia. Itu, Mbak. Terima kasih ya. Oke, Mas, satu pertanyaan lagi Ya, apakah boleh, Mas? Oke, Mas, salah satu paslon kemarin menyinggung soal adanya gelar pasukan di IKN. Nah, di tengah pertarungan global antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina atau Tiongkok ya, dan juga ada konflik Laut Cina Selatan yang saat ini juga masih bisa kita katakan berpotensi untuk terus muncul seperti itu. Apakah kita khawatir soal ini? Di mana posisi Indonesia dalam politik bebas aktifnya kalau Mas saya tahu. Araf? Konflik Laut Cina Selatan sederhana. Oke. Gagasan Pak Ganjar menjelaskan tentang pentingnya diplomasi bilateral. Hmm. Jadi kesepakatan sementara menjadi dasar. Menurut saya itu perspektif liberalisme dan konstruktivisme dalam perspektif keamanan. Baik, gagasan Pak Anies sama, diplomasi apa namanya, sorry, gagasan Pak Anies diplomasi regional. Itu sesuatu yang juga dilakukan oleh ASEAN. Mungkin saja, meski akan memiliki tantangan berat. Nah, gagasan Pak Prabowo itu gagasan lebih kepada aspek realisme, pertahanan bahwa ini perang dan lain sebagainya, dan tidak terlihat tentang gagasan bagaimana membangun kerjasama dan kooperatif dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Meski poin 1 dan 2 juga penting membangun sektor pertahanan. Jadi menurut saya dalam konflik Laut Cina Selatan, kita perlu melihat bahwa paslon nomor 1 dan 2 dan 3 memiliki perspektif yang berbeda untuk mengatasi itu. Yang menurut saya dalam konstruksi ke depan memang upaya menghadapi ini pertama-tama harus mengedepankan aspek diplomasi kerjasama baik bilateral atau regional. Pertahanan menjadi pilihan yang terakhir, bukan berarti tidak harus disiapkan. Gitu Mbak, itu saling kondisinya. Oke, Mas, di mana posisi Indonesia saat ini, Mas? Melihat ada beberapa poros yang kita lihat dalam hubungan internasional. Indonesia bekerja sama juga dengan Tiongkok, juga dengan Amerika Serikat. Dengan politik bebas aktif ini, seperti apa kita harus meramunya? Ya, Indonesia tetap membangun ruang dalam politik bebas aktif, tetapi memainkan diri dalam peran utama untuk membangun kekuatan apa namanya di level internasional, bukan hanya di penonton, tetapi menjadi pemain utama. Sehingga gagasan Pak Anies ini pemain utama itu baik, dan upaya bebas aktif yang dilakukan oleh Pak Ganjar juga baik itu. Dan dalam konteks itu Pak Prabowo juga standar saja, hampir sama terkait dengan isu itu. Intinya ingin berperan lebih baik, yang terlihat lebih ingin menonjolkan pemain utama adalah Pak Anies dalam gagasan hubungan internasional. Tapi gagasan politik bebas aktifnya Pak Ganjar juga menjadi penting, dan Pak Prabowo menambahkan dengan beberapa hal aspek di isu tersebut. Terima kasih, Mbak. Oke, siap. Terima kasih, Mas Araf sudah bersedia bersama kami di Sedang Terima Viral. Sampai kasih. bertemu di Sedang Viral selanjutnya.